Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Saudara yang Tuhan kasihi, hari ini saya mengajak kita merenungkan tema mengenai janji kedatangan Yesus Kristus atau inkarnasi Yesus Kristus yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ada banyak ayat Alkitab yang perlu kita perhatikan mengenai hal ini, dan untuk pembacaan pertama silakan buka Alkitabmu dan perhatikan Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah satu peristiwa yang bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi satu peristiwa yang terjadi karena sebelumnya telah dijanjikan terlebih dahulu. Dan janji itu berulang kali ditegaskan oleh Tuhan sendiri. Di dalam kekekalan, Bapa sudah merencanakan bahwa Yesus Kristus anak Allah akan diutus ke dalam dunia untuk menebus, menyelamatkan manusia berdosa. Ada banyak nats atau perikop Alkitab yang memuat janji kedatangan Yesus Kristus. Salah satu yang tadi kita baca itu keluar dari mulut Yesus sendiri, yang sudah saya bacakan tadi di ayat yang ke-17 sampai 18. Yesus Kristus kedatangannya adalah sebagai penggenapan janji Allah di dalam perjanjian lama. Coba saudara perhatikan ayat 17 tadi. Yesus menyebutkan dua hal di sini, yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi. Kedua istilah ini adalah untuk menunjuk pada perjanjian lama secara keseluruhan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan ayat 17, janganlah menganggap bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus ingin menjawab kritikan orang-orang terhadapnya karena mereka menganggap Yesus telah melanggar hukum Musa dan ajaran para nabi, yaitu perjanjian lama. Meskipun Yesus baru saja memulai pelayanannya di muka umum, namun ada orang-orang tertentu, terutama tokoh-tokoh penting Yahudi, yang merasa sangat resah
karena mereka meragukan sikap Yesus terhadap perjanjian lama. Di dalam catatan Injil Markus, di awal-awal pelayanan Yesus sudah terjadi dua peristiwa yang menurut para pemuka Yahudi, Yesus telah melanggar perjanjian lama, yaitu peristiwa ketika Yesus memetik gandum pada hari Sabat, yang tercatat di dalam Markus pasal 2 ayat 23, dan juga peristiwa Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat yang tercatat dalam Markus pasal 3 ayat 6. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat menurut aturan pemuka agama Yahudi, justru Yesus melakukannya. Selain itu, saudara, ada orang-orang yang mendengarkan khotbah Yesus begitu terpukau dan terheran-heran karena Yesus begitu berwibawa dalam pengajarannya. Sesuatu yang sudah tidak terlihat lagi di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Bahkan roh-roh jahat pun tunduk pada Yesus dalam Markus pasal 1 ayat 27. Sosok Yesus tampak sangat berbeda dengan para pengajar Yahudi pada masa itu. Sebab itu orang-orang tentu bertanya-tanya, siapa Yesus yang begitu berotoritas? Beda dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus berbicara dengan penuh otoritas dari dirinya sendiri. Kalau para pemuka Yahudi selalu berkata, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus punya formula yang khusus ketika ia mengajar umat Tuhan. Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Suatu formula yang sangat berbeda. Bahkan para nabi pun tidak berani memakai formula demikian ketika mereka mengajarkan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Tidak heran bagi sebagian orang, sosok Yesus sangat dikagumi dan dinanti-nantikan karena membawa pengharapan. Tetapi bagi sebagian orang, Yesus punya sosok sangat mengganggu kenyamanan mereka, sehingga Yesus selalu dituduh yang macam-macam. Yaitu Yesus dituduh melanggar hukum Tuhan, hukum perjanjian lama. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dengan tegas, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 17. Kedatangan Yesus merupakan suatu penggenapan janji Allah yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yang dimaksud hukum Musa dan Taurat, yang dimaksud hukum Musa atau Taurat bukan hanya 10 hukum beserta dengan penjabarannya. Tetapi hukum Musa atau Taurat itu meliputi 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Kelima kitab Musa memuat janji tentang kedatangan Yesus yang akan menebus dosa kita orang berdosa. Sebab kitab para nabi juga memuat janji kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Istilah hukum Taurat tentu mengingatkan orang-orang pada Musa. Sedangkan kitab para nabi biasa diwakili oleh Elia. Kita ingat ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ada 2 orang yang muncul bersama dengan Yesus pada waktu itu, yaitu Musa dan Elia. 2 orang yang mewakili Taurat dan para nabi. Jadi kedatangan Yesus bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Rencana keselamatan Tuhan tidak dikerjakan dengan tiba-tiba atau spontan, tetapi dengan suatu perencanaan yang terjadi di dalam kekekalan. Dan sekarang saudara, saya mengajak kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan dalam perjanjian lama yang memuat janji tentang kedatangan Yesus Kristus untuk keselamatan saudara dan saya. Yang pertama kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15.
yang berbunyi demikian, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kakinya. Saudara-saudara, ini adalah janji Tuhan setelah mereka jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, dan kemudian konsekuensi dari keberdosaan mereka adalah mereka diusir dari Taman Eden. Lalu kemudian di ayat ini muncul segera setelah mereka jatuh di dalam dosa, yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, yaitu ular dan perempuan. Antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular dan keturunan ular akan meremukkan kaki keturunan perempuan. Nah, saudara-saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu kata yang sangat jelas yang menunjuk langsung kepada pribadi yang bersifat maskulin, ya. Di sana dikatakan istilah keturunannya, keturunanmu, ya. Istilah keturunanmu di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris, NIV khususnya, memakai kata he, yaitu dia. Dia maskulin. Dia akan meremukkan kepalamu. He will crush your heart. Dia akan meremukkan kepalamu. Dan kemudian keturunannya, engkau akan meremukkan kakinya. Itu katanya adalah, kata dalam bahasa Inggris NIV adalah, you will strike his heel. Kamu akan meremukkan kakinya. Kakinya. Nah, kakinya di sini adalah his heel. Kakinya, ya, kakinya maskulin. Nah, saudara, dalam terjemahan NIV, ini ayat sangat jelas sekali bahwa keturunan yang dimaksud itu siapa. Segera sesudah kejatuhan manusia di dalam dosa, di saat itulah janji kedatangan Kristus disampaikan oleh Tuhan. Inilah yang disebut sebagai Injil pertama atau kabar baik pertama kalinya di dalam peristiwa kejatuhan. Itu yang pertama, saudara, janji kedatangan Yesus Kristus. Yang kedua, janji Allah kepada Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Inilah, saudara, yang disebut dengan nubuatan. Dari sudut pandang dekat, janji Allah ini adalah mengenai kelahiran Ishak. Tetapi dari sisi rencana Tuhan, ini merupakan janji kedatangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Tuhan bilang bahwa Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Yang dibicarakan di sini adalah berkat keselamatan dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus akan sampai ke segala bangsa. Bangsa apapun dan dari manapun
akan mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus jikalau dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 16 yang berkata demikian. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkannya adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus memahami ayat yang ada di dalam Kejadian 12 ini sebagai janji tentang kedatangan Yesus Kristus. Dan keturunan itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Ishak merupakan tipologi dari Yesus Kristus. Ishak adalah anak yang taat, siap dikorbankan. Demikian juga dengan Yesus Kristus yang taat kepada Bapanya dan mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan saudara dan saya. Yang ketiga, janji kepada Musa dalam Keluaran pasal 19 sampai pasal 24. Karena ini pasalnya panjang, saudara bisa baca di rumah dan perhatikan pasal-pasal tersebut. Dan saya hanya akan membacakan satu ayat khususnya di dalam pasal 24 ayat 8 yang berbunyi demikian. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Konsep ibadah dan korban dalam hukum Musa menunjukkan bagaimana nantinya Kristus menjadi puncak dari korban penebus dosa. Saudara bisa lihat Ibrani pasal 8 ayat 3, lalu kemudian pasal 9 ayat 12, ayat 13, ayat 19, ayat 25. Dan yang keempat, saudara, janji Tuhan kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16 yang berbunyi demikian. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, ini adalah nubuat yang bersifat ganda. Penggenapannya bersifat dekat dan bersifat jauh. Penggenapan dekat adalah Salomo, karena Salomo lah yang membangun bait Allah, rumah bagi Tuhan. Tetapi saudara, rumah bait Tuhan itu kemudian di dalam penghukuman Tuhan, rumah bait Allah yang dibangun oleh Salomo dihancurkan. Dan di dalam penggenapan di masa depan adalah Yesus Kristus. Ingat, Yesus itu disebut sebagai anak Daud. Kerajaan Yesus dikatakan akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat di dalam janji Tuhan kepada Daud, dikatakan aku akan mengokohkan takhta kerajaanmu selama-lamanya, keturunanmu punya kerajaan selama-lamanya. Dan saudara, kita tahu bahwa kerajaan Salomo sudah tiada. Dan kerajaan yang bersifat selama-lamanya di hadapan Tuhan adalah kerajaan Yesus Kristus. Kerajaan Yesus Kristus yang kokoh untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dan tentu masih banyak perikop lainnya di dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus.
Tetapi 4 bagian Alkitab yang saya telah sebutkan di atas cukup untuk kita terima dan cukup untuk kita percaya bahwa anak Allah Yesus Kristus adalah telah dijanjikan kedatangannya dalam wujud manusia yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Dan selamat menyambut Natal. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Dan minggu depan saudara saya akan membahas tentang nubuat perjanjian lama yang digenapi di dalam perjanjian baru mengenai pribadi Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami melihat perikop-perikop firman Tuhan tentang janji kedatangan Yesus yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam peristiwa kedatangan Yesus yang kami kenal dengan Natal, di mana di bulan ini kami merayakan Natal. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa kami selesaikan, yaitu masalah dosa. Dosa telah memperbudak hidup manusia. Dan Yesus Kristus telah datang untuk menjadi korban penebusan dosa. Dan ketika kami percaya kepada Yesus, maka kami beroleh penebusan dosa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang menyaksikan, mendengarkan video ini. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan turun beserta dengan mereka, menyertai hidup mereka, melingkupi hidup mereka dan keluarga mereka, sehingga mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.